Anda pernah nggak sih harus ambil keputusan besar yang faktornya banyak banget? Sering sekali. Misalnya nih, di kantor disuruh milih karyawan terbaik buat promosi. Atau mungkin harus nentuin siapa yang paling layak dapat beasiswa dari puluhan pendaftar. Hmm. Rasanya pusing kan? Semua pertimbangannya tuh campur aduk di kepala. Dan yang bikin makin rumit kan, setiap pertimbangan itu bobotnya beda-beda. Nah, itu dia. Pengalaman kerja mungkin penting banget. Tapi di sisi lain, kemampuan adaptasi juga nggak bisa diabaikan gitu aja. Nah, menimbang mana yang lebih berat itu yang susah. Betul. Kebetulan dalam materi riset yang Anda bagikan ke kami, kita akan ngobrolin satu metode klasik yang memang dirancang untuk situasi persis seperti ini. Namanya Simple Additive Weighting, atau Atau SAW, biar gampang. biar gampang kita sebut saja SAW. Sebuah nama yang kedengarannya sederhana banget ya. Penjumlahan bobot sederhana. Tapi jangan salah, metode inilah yang jadi fondasi dari hampir semua sistem pendukung keputusan modern yang kita kenal sekarang. Oke, jadi misi kita kali ini adalah membedah metode ini ya. Kita akan coba pahami logika dasarnya, lihat cara kerjanya pakai contoh, dan yang paling penting, menjawab pertanyaan kenapa metode sesederhana ini masih relevan. Masih sering dibahas. Masih sering dibahas, bahkan di zaman AI yang serba canggih sekarang. Siap? Mari kita mulai. Mungkin dari intuisinya dulu ya, karena disitulah letak keindahan metode ini. Setuju. Sebelum kita lihat rumus-rumus yang mungkin bikin pusing, logika di balik SAW ini sebenarnya cara berpikir kita sehari-hari kan? Betul sekali. Intinya SAW ini cuma mencoba menjawab pertanyaan, kalau tiap kriteria punya tingkat kepentingan yang beda-beda, pilihan mana yang secara total paling bagus? Tepat. Proses ini kita lakukan tanpa sadar setiap hari loh. Contohnya gimana? Misalnya saat Anda mau beli laptop baru, Anda nggak mungkin cuma lihat harganya kan? Pasti Anda pertimbangkan juga beratnya, daya tahan baterai, performa prosesor, Kualitas layar juga? kualitas layar betul. Masing-masing hal itu punya bobot pentingnya sendiri di kepala Anda. Mungkin bagi seorang desainer grafis, kualitas layar itu bobotnya 50%. Sementara bagi seorang penulis, kenyamanan keyboard yang jadi prioritas utama. Ah, iya juga. Jadi SAW ini semacam memformalkan cara berpikir acak di kepala kita itu ya. Betul, memberinya struktur. Jadi prosesnya, kita ambil semua pilihan atau alternatif, lalu kita kasih nilai untuk setiap kriteria. Misalnya kandidat A, nilai wawancaranya 8, kandidat B nilainya 9. Terus, tiap kriteria itu kita kasih bobot. Dan setelah itu, matematikanya sangat lugas. Nilai si kandidat di satu kriteria dikalikan dengan bobot kriteria itu. Oke? Lakukan itu untuk semua kriteria, lalu semua hasil kalinya dijumlahkan. Jadilah satu skor akhir untuk kandidat tersebut. Siapa yang skornya paling tinggi, dialah pemenangnya. Wow, sesederhana itu. Sesederhana itu, Cara mikirnya lurus banget dan gampang diikutin. dan kesederhanaan logika inilah yang membuatnya sangat fundamental. Ini adalah gerbang pertama untuk masuk ke dunia yang lebih besar yang di dunia akademik disebut Multi-Criteria Decision Making MCDM. atau MCDM. Betul. Pada dasarnya, ini adalah payung besar untuk semua pendekatan terstruktur dalam memecahkan masalah yang pilihannya banyak dan kriterianya seringkali saling bertentangan. Nah, SAW ini pelajaran pertamanya. Oke, logikanya saya paham. Tapi tentu, untuk bisa dihitung oleh komputer pasti ada rumusnya. Saya lihat di catatan Anda, formulanya tertulis. VI sama dengan sigma WJ dikali RIJ. Kelihatannya agak teknis ya. Kelihatannya saja. Tapi sepertinya ini cuma cara keren untuk bila apa yang baru saja kita diskusikan ya. Persis. Itu hanya bahasa matematika untuk konsep yang tadi. VI itu skor akhir untuk alternatif ke I. Simbol sigma itu artinya jumlahkan semua. Oke. WJ itu bobot kriteria ke J, dan RIJ adalah nilai alternatif I di kriteria J. Jadi ya, artinya kalikan setiap nilai dengan bobotnya, lalu jumlahkan semuanya. Sip, itu jelas. Tapi saya lihat di catatan ini, sebelum kita bisa langsung mengalihkan dan menjumlahkan, ada satu langkah wajib yang namanya normalisasi. Dan kelihatannya ini penting sekali. Sangat penting. Kenapa kita tidak bisa langsung pakai angka aslinya saja? Kenapa harus dinormalisasi dulu? Nah, ini pertanyaan krusial. Tanpa normalisasi, seluruh perhitungan bisa jadi sangat menyesatkan.
Coba bayangkan, kita sedang menyeleksi penerima beasiswa. Kita punya dua kriteria. IPK, Yang skalanya 0 sampai 4? betul, skalanya 0 sampai 4, dan penghasilan orang tua yang angkanya bisa jutaan rupiah. Wah, jomplang banget skalanya. Satu angkanya kecil, satu lagi besar sekali. Tepat. Kalau Anda langsung pakai angka mentah itu, apa yang akan terjadi? Kriteria penghasilan orang tua yang angkanya jutaan akan mendominasi perhitungan secara mutlak. Oh, iya, iya. Kontribusi dari IPK, meskipun mungkin kita anggap lebih penting dan kita beri bobot lebih tinggi, akan jadi seperti debu. Nggak ada artinya sama sekali. Jadi hasilnya cuma ngelihat siapa yang paling miskin, gitu ya? Kurang lebih begitu, mengabaikan prestasi akademiknya. Ah, oke, oke. Jadi normalisasi ini fungsinya untuk menyamakan level permainan untuk semua kriteria, biar adil. Tepat. Biar angka 4 di IPK bisa bertarung setara dengan angka jutaan di penghasilan. Begitu ya? Analogi yang sempurna, tujuannya adalah membawa semua nilai dari semua kriteria ke dalam satu rentang yang sama, biasanya antara 0 sampai 1. Ini seperti saat kita membandingkan apel dan jeruk. Nggak bisa langsung. Kita harus cari satuan yang sama dulu, misalnya tingkat kemanisan atau kandungan vitamin C-nya. Nah, normalisasi adalah proses mencari satuan yang adil itu. Oke, itu masuk akal. Tapi, di sini saya lihat ada dua rumus normalisasi yang berbeda. Untuk kriteria seperti IPK disebut benefit. Rumusnya nilai asli dibagi nilai maksimum. Benar. Tapi untuk kriteria seperti penghasilan orang tua, disebut cost, rumusnya malah dibalik. Nilai minimum dibagi nilai asli. Kenapa dibedakan begitu? Rasanya agak aneh. Pertanyaan yang bagus, karena ini inti dari logikanya. Untuk kriteria benefit, semakin besar nilainya, semakin bagus kan? Iya, IPK 4 lebih baik dari IPK 3. Betul. Jadi, kita ingin mahasiswa dengan IPK tertinggi mendapatkan skor normalisasi paling tinggi, yaitu 1. Caranya, ya dengan membagi semua nilai IPK dengan nilai IPK tertinggi yang ada di antara semua kandidat. Oke, yang itu logis. Lalu untuk yang cost? Nah, untuk cost, logikanya terbalik. Semakin kecil nilainya, semakin bagus. Oh ya, Penghasilan orang tua 2 juta rupiah lebih diprioritaskan daripada yang 10 juta rupiah. Jadi, kita ingin kandidat dengan penghasilan terendah yang justru mendapat skor normalisasi tertinggi, mendekati 1. caranya gimana tuh? Cara untuk mencapai itu secara matematis adalah dengan membalik rumusnya. Nilai minimum dibagi dengan nilai asli setiap kandidat. Dengan begitu, yang penghasilannya paling kecil, skornya jadi paling besar. Wow, oke. Sekarang saya paham. Jadi ini bukan cuma soal matematika, tapi soal menerjemahkan logika baik dan buruk ke dalam angka. Tepat. Dan sepertinya ini juga titik rawan kesalahan ya, salah menentukan mana yang benefit dan mana yang cost. Hasilnya bisa berantakan total. Bisa kacau ya? Tepat sekali. Inilah mengapa SAW, walau sederhana, sangat sensitif terhadap desain datanya. Sebuah kesalahan kecil di tahap ini bisa mengubah peringkat akhir secara drastis. Mengawang. Bisa nggak kita coba pakai angka sungguhan? Mungkin contoh kasus seleksi beasiswa yang ada di materi Anda itu bisa membantu. Tentu, itu contoh yang sangat bagus untuk mempraktikannya. Mari kita coba. Oke, jadi skenarionya begini. Kita punya 3 mahasiswa yang mendaftar beasiswa. Kriteria yang kita pakai ada 3. Pertama, IPK, ini jelas benefit, dan kita kasih bobot paling tinggi, 50% atau 0,5. Oke, IPK 0,5. Kedua, kehadiran di kelas, ini juga benefit, kita kasih bobot 30% atau 0,3. Dan yang ketiga, Ketiga, penghasilan orang tua. Ini jelas cost dan bobotnya 20% atau 0,2. Total bobotnya pas 100%. Nah, jadi kalau kita punya data mentah ketiga mahasiswa itu, langkah pertamanya apa? langkah pertamanya adalah normalisasi. Persis seperti yang kita bahas tadi. Oke, Kita lihat kolom IPK. Cari mana IPK tertinggi. Lalu semua nilai IPK kita bagi dengan angka tertinggi itu. Lakukan hal yang sama untuk kolom kehadiran. lalu untuk kolom penghasilan orang tua, kita cari yang angkanya paling kecil. Betul. Lalu angka terkecil itu kita bagi dengan penghasilan masing-masing mahasiswa. Benar begitu? Tepat. Setelah langkah itu selesai, Anda akan punya tabel data yang benar-benar baru. Semua angkanya sekarang ada di antara 0 dan 1. Skalanya sudah setara. Level permainannya sudah adil. Sudah adil. Dan setelah itu, tinggal bagian yang mudah. Ambil mahasiswa pertama, nilai IPK-nya yang sudah normal dikalikan 0,5,
Ditambah nilai kehadirannya yang sudah normal dikalikan 0,3. Ditambah nilai penghasilan ortunya yang sudah normal dikalikan 0,2. Begitu kan? Benar. Hasil penjumlahan itu adalah skor akhir untuk mahasiswa pertama. Ulangi proses yang sama persis untuk mahasiswa kedua dan ketiga. Dan pada akhirnya kita akan punya 3 angka skor akhir. Kita tinggal urutkan dari yang paling tinggi. Dan pemenangnya adalah... Mahasiswa dengan skor tertinggi itulah yang paling direkomendasikan sistem untuk dapat beasiswa. Prosesnya jadi jelas sekali, nggak ada tebak-tebakan. sangat transparan. Setiap angka bisa dilacak asalnya dari mana dan kenapa nilainya segitu. Ini yang membuat metode ini sangat populer di dunia praktis. Dan ini bukan cuma contoh di buku, kan? Di materi Anda juga disebut kalau metode ini benar-benar dipakai di banyak sistem nyata. Oh, banyak sekali. Mulai dari seleksi penerima bantuan, penentuan guru teladan, bahkan sampai pemilihan lokasi strategis untuk membangun sekolah baru atau cabang bisnis. Betul sekali. Popularitasnya di dunia praktis datang dari transparansinya itu. Sangat mudah menjelaskan proses ini ke manajemen atau para pengambil keputusan yang mungkin tidak punya latar belakang statistik. Tapi di sini saya mulai melihat ada sesuatu yang aneh. Kalau kita pikirkan lagi, kekuatan terbesarnya, yaitu transparansinya, yang membuat semua perhitungan terlihat jelas, justru itu juga yang menelanjangi kelemahan terbesarnya. Apa itu? Ya, soal bobotnya. Angka 50% untuk IPK, 30% untuk kehadiran, 20% untuk penghasilan. Angka-angka itu datang dari mana? Nah, Ujung-ujungnya kan dari penilaian subjektif manusia juga kan? tepat. Dan Anda baru saja menyentuh paradoks utama dari metode SAW. Kesederhanaannya adalah kekuatannya, tapi juga sumber kelemahan fundamentalnya. Bobot itu sepenuhnya ditentukan oleh si pengambil keputusan. Artinya sangat subjektif. Sangat subjektif. Kan bobot beda, yang satu mungkin lebih menghargai loyalitas, yang lain lebih menghargai inovasi. Itu agak menakutkan sebenarnya. Sangat mungkin. Hasilnya bisa berbeda 180 derajat. Selain subjektivitas bobot, metode ini juga kaku. Kaku gimana maksudnya? Kalau ada kandidat baru mendaftar atau data lama ada yang berubah, seluruh perhitungan dari nilai maksimum minimum sampai skor akhir harus diulang dari nol. Dia tidak bisa beradaptasi. Dan sepertinya metode ini juga menganggap semua kriteria itu berdiri sendiri, padahal di dunia nyata kan nggak begitu. Misalnya, pengalaman kerja yang tinggi mungkin ada hubungannya dengan kemampuan komunikasi yang lebih baik. SAW nggak bisa melihat hubungan seperti itu. Benar sekali. Asumsinya adalah semua kriteria independen yang seringkali tidak realistis. Itulah batasan-batasannya yang membuat SAW kurang cocok untuk masalah yang datanya sangat besar, kompleks, dan terus berubah. Oke, ini pertanyaan puncaknya. Kalau SAW punya kelemahan yang cukup mendasar seperti itu, subjektif, kaku, tidak bisa melihat hubungan kompleks, apakah metode ini sebetulnya masih relevan? Kenapa masih dibahas di dunia penelitian modern yang sudah punya machine learning dan AI yang jauh lebih hebat? Apa nggak ketinggalan zaman? Itu pertanyaan yang sangat wajar. Dan jawabannya adalah, peran SAW memang sudah bergeser. Bergeser gimana? Dalam penelitian modern, SAW hampir tidak pernah lagi dipakai sendirian sebagai solusi utama untuk masalah yang rumit. Anda tidak akan menemukan jurnal AI ternama yang bilang, kami menemukan solusi canggih, yaitu SAW. Jadi sudah jadi pajangan museum gitu? Bukan juga. Perannya bukan lagi sebagai bintang utama, tapi sebagai pemain pendukung yang sangat penting. Ada 3 peran utama SAW di dunia riset saat ini. Oke, apa saja itu? Pertama, dan ini yang paling sering, adalah sebagai baseline comparison. Tolok ukur pembanding. Betul, tolok ukur pembanding. Maksudnya bagaimana? Begini, kalau Anda menciptakan sebuah algoritma AI baru yang super canggih untuk sistem rekomendasi, Anda harus membuktikan kalau algoritma Anda itu memang bagus. Tentu. Cara paling dasar untuk membuktikannya, bandingkan hasilnya dengan metode paling standar dan sederhana yang ada, yaitu SAW. Kalau algoritma canggih Anda bahkan nggak bisa lebih baik dari SAW, berarti ada yang salah dengan algoritma Anda. Jadi SAW ini semacam level 1 yang harus dikalahkan oleh setiap algoritma baru untuk membuktikan diri. Iya. Semacam samsak latihan untuk para petarung baru. Analogi yang sangat pas. Peran kedua adalah sebagai komponen dalam sistem hibrida. Dicampur gitu. Dicampur.
Peneliti sering menggabungkan kekuatan beberapa metode. Misalnya, mereka menggunakan machine learning untuk menganalisis data historis dan merekomendasikan bobot yang lebih objektif. Nah, bobot objektif hasil AI itu kemudian dimasukkan ke dalam kerangka SAW yang transparan untuk menghitung peringkat akhirnya. Oh, jadi kelemahan subjektivitas SAW ditutupi oleh AI. Tepat sekali. Menarik sekali. Jadi mereka berkolaborasi. Lalu peran ketiga? Peran ketiga adalah sebagai alat interpretasi. Banyak model AI modern, seperti deep learning, itu bekerja seperti kotak hitam. Black box ya? Betul. Mereka bisa memberikan jawaban yang sangat akurat, tapi kita nggak tahu persis bagaimana logikanya. Nah, karena SAW sangat transparan, kadang peneliti menggunakan logika SAW untuk mencoba meniru dan menjelaskan hasil dari model AI yang rumit itu, agar bisa dipahami manusia. Jadi SAW menjadi semacam penerjemah untuk AI yang misterius. Saya juga lihat di materi ada pengembangan seperti fuzzy SAW. Itu bagian dari adaptasi ini juga? Tepat. Itu contoh bagus bagaimana konsep SAW dikembangkan. Logika fuzzy itu dirancang untuk menangani data yang sifatnya ambigu atau kualitatif, bukan angka pasti. Contohnya? Misalnya, kriteria kemampuan komunikasi. Gimana cara memberinya nilai 8 atau 9? Sulit kan? Fuzzy SAW memungkinkan kita menggunakan input seperti cukup baik, baik, atau sangat baik, dan mengolahnya secara matematis. Ini membuat SAW bisa menangani data yang lebih manusiawi. Oke, setelah kita bedah semua ini, dari logika sederhananya sampai peran barunya di era modern, saya jadi punya gambaran besar. Materi yang Anda berikan ini seakan menunjukkan bahwa SAW itu seperti belajar alfabet. Lanjutkan. Di dunia sistem pendukung keputusan, mungkin sekarang kita sudah tidak lagi menulis pakai alfabet saja, kita sudah menulis novel atau puisi yang kompleks. Tapi tanpa pemahaman fundamental tentang alfabet, kita tidak akan pernah bisa membaca atau menulis sama sekali. SAW itu alfabetnya. Saya sangat suka analogi itu, tepat sekali. Tanpa memahami cara kerja, logika, dan terutama keterbatasan SAW, kita akan sulit mengapresiasi mengapa sistem AI modern diciptakan. Oh iya ya. Sistem-sistem canggih itu tidak muncul dari ruang hampa. Mereka lahir untuk menjawab secara spesifik kelemahan-kelemahan yang tadi kita bahas. Subjektivitas bobot, data yang kaku, dan ketidakmampuan melihat pola yang rumit. Tanpa memahami masalah yang coba dipecahkannya. Sebagai penutup, ada satu hal yang mungkin bisa Anda renungkan yang terinspirasi dari kelemahan utama SAW tadi. Silahkan. Mengingat bahwa bobot dalam metode ini sangat bergantung pada siapa yang menentukannya, coba pikirkan satu keputusan penting di pekerjaan atau kehidupan Anda yang melibatkan banyak kriteria. Siapa yang seharusnya berhak menentukan bobot untuk setiap kriteria itu? Apakah hanya Anda sendiri? Atasan Anda? Sebuah komite? Dan yang lebih penting, bagaimana caranya agar proses penentuan bobot itu bisa dibuat seadil dan seobjektif mungkin? Mungkin menjawab pertanyaan itu jauh lebih rumit daripada sekedar menghitung rumusnya.